49 kali Presiden Prabowo udah berkunjung ke luar negeri. Apa plot twistnya? Dari kacamata leadership. Sebagai seorang networker, saya punya cara pandang ini. Dan sebagai orang yang sudah mendarah daging menjadi seorang leader, membangun network itu ya seperti Pak Prabowo gitu. Mungkin nggak terlihat ya, hari ini nggak terlihat efeknya gitu kan. Tapi saya yakin gitu, 5 tahun yang akan datang, bahkan ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, ada efek. Jadi kemarin itu, murabi saya itu bertanya, Mbak Aulia, menurut Mbak Aulia, ternyata MBG bermanfaat ya? Oh sangat, saya bilang gitu. Sebenarnya saya udah lama sih pengen ngebahas ini ya gitu. Di antara semua keriuhan kritik-kritik kepada pemerintahan hari ini gitu. Saya bukan ahli politik gitu. Saya membaca kondisi hari ini, pasca COVID 2020. Ya, sangat bermanfaat buat saya MBG itu. Kenapa? 2023 saya bercerai dan membawa 6 anak. Semua saya biayain dari sekolah, keseharian mereka, kebutuhan pokok lah intinya gitu. Terus, apakah ini bagian dari saya mengeluh? Oh tidak gitu, saya tidak mengeluh gitu. Tapi kebijakan yang terpusat, karena jelas ya, saya ingat banget dulu saya sekolah, ada undang-undang yang ngebahas tentang fakir miskin dan anak terlantar ditanggung negara, dipelihara oleh negara, gitu kan. Jadi proyek MBG itu salah satu proyek yang selaras dengan undang-undang itu. Ya. Sebagai seorang leader yang sudah puluhan tahun ya berada menjadi seorang leader, bahkan bukan cuma di organisasi, di rumah pun sebagai istri pun saya sebagai perempuan maskulin gitu. Adanya MBG ini di kondisi saya yang sedang menata mental mendukung tirakat-tirakat saya. Karena ketika ada MBG, uang yang seharusnya saya pakai untuk bayar catering gitu kan, untuk makan siang anak-anak, karena anak-anak sekolahnya kan full day ya, itu bisa saya kelola untuk mengembangkan usaha. Atau dalam hal ini di 3 tahun ini saya tuh benar-benar, karena kondisi keuangan itu sedang saya tata gitu. Jadi saya nggak mau boncos atau saya nggak mau ada uang yang hasil hutangan untuk bisnis network saya. Nggak. Jadi saya mau merubah dan saya merilis untuk healing luka-luka trauma finansial saya saat ini. Gitu kan ya. Jadi salah satu caranya adalah yang saya pakai membuka usaha baru, membuat branding baru. Ya, jadi saya pilih bisnis konvensional yang lain. Ya, alhamdulillah. Ini masuk tahun keempat atau lebaran keempat sudah berjalan usaha saya itu. Nah, uang yang harusnya buat catering anak-anak, tadi ya saya bilang, itu akhirnya bisa saya alihkan untuk buka usaha baru. Ini sisi lain dari manfaatnya MBG buat seorang startup yang sedang berusaha untuk grow up lagi gitu. Nah, tadi tema yang saya bahas tentang 49 kali kunjungan leadership, itu juga dapat kritikan ya, banyak yang mengkritik. Sebagai seorang networker, saya tuh melihat itu sebuah peluang besar ya. Kita tahu ya, 10 tahun yang lalu kita punya presiden, dia speaking English-nya tuh gak sebagus Pak Prabowo ya. Jadi, kunjungan-kunjungan keluar negerinya pun, presiden sebelumnya, ya kan, cuma mengirim delegasi, perwakilan aja. Ya gak apa-apa sih gitu kan. Tapi dengan adanya Pak Prabowo, saat ini beliau juga sahabatnya banyak juga di luar negeri. Ini buat peluang Indonesia bagus untuk kedepannya. Jadi saat saya ditanya sama murabi saya itu, tapi Mbak Aulia, efeknya jatah gaji guru malah dipotong untuk membiayai MBG gitu. Terus, oh ya Mi, ya coba stop dulu di situ. Memang itu efeknya banyak. Tapi kalau nanyanya ke saya bilang sangat bermanfaat gitu. Tanpa harus mengglobalkan sebuah masalah ya. Kan yang ditanya adalah, buat saya MBG bermanfaat nggak? Saya bilang iya bermanfaat, saya bilang gitu. Nah ya, di situ. Terus masalah nggak tepat sasaran gitu, jadinya banyak korupsi. Terus ya, saya bilang itu kita pisahin dulu. Ditambah adik-adik mahasiswa UGM yang kemarin pasang spanduk gede gitu kan tentang kebijakan itu. Tambah ada lagu-lagu yang viral tentang MBG gitu ya. Ya nggak apa-apa, semua orang punya hak berpendapat dan ini pendapat saya. Jadi
Saya yakin ini sudah dievaluasi sama Prabowo sebagai seorang dia punya basically seorang militer. Beliau juga belajar wawasan kesamaptaan gitu kan ya. Beliau juga belajar strategi gitu. Jadi ini bagian dari prosesnya beliau. Terus saya bilang ke murabi saya, insya Allah gitu, kalau kondisi Indonesia yang hutangnya banyak seperti ini punya sebuah langkah tegas untuk menghilirisasi semua kebijakan ke negara gitu. Why not? Kita belum pernah soalnya kepentingan rakyat, ekonomi rakyat itu dipegang sama negara. Maksudnya ekonomi itu gini ya. Makanya ada statement dolar nggak berpengaruh di desa. Apa Prabowo ngomong gitu ya, nggak berpengaruh di desa. Sebagai orang kota yang sudah hijrah ke desa, saya melihat itu sih, iya benar. Karena orang kota, saya yang biasa di Jabodetabek itu 24 jam jadi 26 jam, gitu ya, dipaksa sama Allah di sini untuk slow living gitu. Awal-awal jujur 2 tahun ke belakang tuh ya, 2023-2024 tuh saya tuh agak stres aja gitu, burn out gitu ya, biasa gerabak gerubuk di sini disuruh slow living gitu kan. 2025 baru akhirnya saya memahami. Setelah jiwa saya udah semakin kuat, akhirnya percaya diri saya muncul lagi. Dan akhirnya saya mengikuti alurnya. Oh iya, saya mempelajari bagaimana caranya Khadijah saat diboikot selama 3 tahun itu. Itulah saya belajar, karena inspirasi saya tetap Bunda Khadijah. Ya itulah, perempuan maskulin kadang harus dipaksa untuk itu. Nah ini pemikiran saya tentang leadershipnya Pak Prabowo ya. Leadership yang menurut saya itu memang harus dijalani. Membangun network itu operasionalnya memang besar gitu. Saya pun seperti itu. Terus ada yang bilang lagi, kenapa nggak by Zoom aja, misalnya gitu kan. Kan efisiensi anggaran juga kalau by Zoom, misalnya gitu kan. Saya bilang lagi, beda. Karena saya orang network, saya pun pernah melakukan hal itu, by Zoom. Tapi nggak dapat deepnya. Benar, kata Rasulullah hadisnya, silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Terus saya belajar lagi DNA diri saya gitu kan ya. Saya kalau ngambil keputusan atau punya sebuah pilihan mau melakukan plan A terus nggak jadi ke plan B, ketika distraksi itu jadi sebuah reaktif, saya nggak bisa, saya tetap burn out dan saya merasa bersalah melakukan itu. Ternyata bukan saya yang bermasalah, karena DNA diri saya, leadership yang saya bangun dari dulu, dari masa sekolah sampai umur 40 tahun ini adalah proaktif. Iya, saya tipe yang proaktif. Saya tipe yang sebelum ada masalah, saya bergerak. Kenapa? Karena saya tipe yang intuisi dan insting saya itu selaras gitu. Kemungkinan akan seperti ini. Jadi makanya ketika ditanya sama murabi saya, bagaimana Mbak Olia gitu tentang MBG, saya bilang saya sangat bermanfaat dan saya rasa ini bagian dari proses program yang harus dijalani dulu. Ya, kita nggak tahu nantinya gimana, karena dari segala sektor lagi diperbaiki lah, kayak Pak Purbaya ya gitu. Kasus-kasus yang korupsi sudah mulai ditangani, dan bukan cuma ditangkap-tangkap doang, tapi sama Pak Purbaya udah mulai dikalkulasikan kerugian-kerugiannya itu, dan itu lebih elegan menurut saya, udah selaras lah gitu dengan misi transformnya Pak Prabowo gitu. Terlepas dari setiap pergantian presiden, saya orangnya netral ya, saya orangnya realistis gitu. Apa yang harus saya komentari kan saya komentari gitu, karena bukan cuma jujur, tapi saya butuh transparansi. Dan itulah saya, melihat segala sesuatu dari cara pandang saya dan kapasiti ilmu yang saya punya hari ini. Jadi kalau tidak sepakat dengan yang melihat VT ini, yang sudah mau berlama-lama di VT ini, ya nggak apa-apa. Jadi kunjungan-kunjungan Pak Prabowo itu emang harus terjadi. Dan biaya operasional itu memang harus ada. Ingat, Pak Prabowo membangun negara, ya kan? Seorang pebisnis aja butuh operasional itu. Dan memang marketing, cost marketing, cost operasional, cost silaturahmi itu lebih besar dibandingkan kebutuhan yang lain-lain. Karena bukan cuma survive, Pak Prabowo itu mau mengajak kita semua untuk grow.